Sekarang masih seputar sholat. Yang ketujuh, bagi ahlus sunnah sedekap itu boleh. Walaupun mazhab Malik mengatakan tangan itu saat sholat diluruskan boleh, tapi mazhab Malik tidak pernah melarang sedekap. Beda dengan Syiah, Anda sedekap dianggap batal sholatnya. Nah, jadi lurus maupun sedekap dari kalangan ahlus sunnah itu tidak ada masalah. Baik, tidak boleh lewat depan orang sholat. Sepakat ahlus sunnah, nggak ada perbedaan. Tapi di luar ahlus sunnah mereka bilang boleh. Nah, jadi jangan kaget kalau ketemu orang-orang tiba-tiba suatu saat di pengajian mereka katakan nggak apa-apa, ada orang sholat kita lewatin. Nah, itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah nggak ada yang berbeda. Ada orang sholat kita nggak boleh lewat di depannya. Sampai depannya batas mana? Batas tempat sujud dia. Nah, jadi kalau dia sholat di situ, nah kita jangan lewat di depannya. Tapi kalau kita lewat di depan sebelah sini agak jauh, tidak ada masalah. Makanya di kalangan orang-orang tua kita dulu ngajarin kalau sholat itu letakkan sesuatu pembatas, nah, supaya orang boleh lewat di luar batasan yang telah ditentukan, jangan lewat di dalam batasan. Bahkan banyak ulama-ulama kita dulu kalau masuk ke masjid, dia mau sholat sunnah, dia cari imam paling depan, imam di belakang tiang, nah, supaya ada pembatas. Nah, ini etika. Baik, kemudian yang kesembilan dari seputar sholat, tidak boleh jawab salam dalam sholat. Jadi kalau kita sedang sholat, ada orang memberikan salam, assalamualaikum, nggak boleh kita jawab waalaikumsalam. Kalau kita jawab dengan mukhatab waalaikumsalam, batal sholat kita. Satu-satunya makhluk yang boleh kita jadikan mukhatab dalam sholat kita hanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam tahiyat kita ada assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Cuma Nabi yang boleh kita jadikan mukhatab. Selain Nabi nggak boleh kita jadikan mukhatab, nggak boleh kita jadikan orang kedua. Kalau kita jadikan orang kedua, kita sudah memasukkan unsur lain dalam sholat kita. Sholat itu hanya untuk Allah. Lalu kenapa untuk Nabi boleh? Karena Nabi yang ngajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi tidak mengucapkan itu kecuali diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena assalamu alaika itu adalah tuntunan Allah dan Rasulnya, ya kita pakai. Kalau bukan tuntunan Allah dan Rasulnya nggak boleh. Makanya kalau ada yang memberikan salam, tidak boleh kita jawab dengan waalaikumsalam. Tapi kalau kita baca sir dengan jawab wa alaihis salam masih boleh. Alaihi berarti kita doain dia. Mukhatab kita tetap kepada Allah. Nah, itu harus sunnah sepakat. Tapi ada mazhab yang mengatakan nggak apa-apa jawab salam dalam sholat. Ada orang memberikan salam, jawab aja waalaikumsalam. Jadi mereka memasukkan unsur lain ke dalam sholatnya. Itu bukan ahlus sunnah. Yang berikutnya, ba'da sholat boleh menjaharkan zikir. Nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlus sunnah. Semua sepakat. Ini kan yang melarang ini kan cuma Ibn Taimiyah dan pengikutnya. Menjaharkan zikir setelah sholat nggak boleh, zikir berjamaah nggak boleh. Itu mereka yang melarang dengan pemahaman yang mereka punya. Tapi ahlus sunnah dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak ada yang melarang itu semua. Begitu juga ba'da sholat boleh zikir berjamaah. Nah kemudian termasuk juga boleh angkat tangan dalam berdoa. Jadi Al-Imam As-Suyuti mengarang sebuah kitab khusus yaitu tentang hadis. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang menjadi dalil tentang disyariatkannya mengangkat tangan dalam berdoa. Ada puluhan hadis yang beliau masukkan di sana. Nah, kalau nggak salah judulnya Fadlul Wi'a. Nah, fi ahadis raf'il yadin fid du'a. Saya punya bukunya, saya punya di perpustakaan. Bukunya tidak tebal, tipis aja. Nah, itu sepakat ahlus sunnah wal jamaah boleh angkat tangan dalam berdoa. Dan angkat tangan itu kalau ditanya kenapa harus angkat tangan menghadap ke atas, ulama ahlus sunnah sepakat bahwa as-sama, langit atas adalah kiblatud doa, kiblatnya doa. Kiblat sholat Ka'bah, kiblat doa as-sama, langit. Nah, jadi kalau berdoa begini, ya memang itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.